malah menikah kilat dengan paman sahabatku. Ini kartu akses di Jing nomor 1. Aku punya villa di sana. Kuberikan padamu sebagai rumah pernikahan kita. Ini kartu hitam tanpa batas, tidak ada PIN. Uang di dalamnya, pakai saja sesukamu. Aku buru-buru ke Amerika untuk perjalanan bisnis. Saya akan langsung mencarimu setelah kembali. Uangku cukup. Kok. Baru menikah, sudah diberi rumah dan uang. Mungkinkah dia bukan karena dipaksa menikah oleh keluarga, tapi benar-benar ingin hidup bersamaku? Apa ayahmu demi melunasi utang judi memaksamu menikah dengan pria tua 50 tahun? Cih, benar-benar tidak tahu diri. Ayan, bagaimana kalau kau menikah dengan paman kecilku saja? Dia kaya, tampan, berwibawa, dan orangnya baik sekali. Semua orang memanggilnya biksu suci yang menjaga diri loh. Kebetulan dia sedang dipaksa menikah oleh keluarganya. Nanti kalau kau menikah dengannya, ayahmu tidak akan bisa memaksamu lagi. Baiklah. Villa ini cantik sekali. Ini setidaknya bernilai puluhan juta. Tidak kusangka, suami kilatku ini begitu murah hati. Nona Jiang Wuyan, selamat Anda lolos wawancara di Rumah Sakit Minghuai. Mohon melapor ke rumah sakit pada hari Senin. Siap, besok saya pasti datang tepat waktu. Rumah Sakit Minghuai, 1 tahun kemudian. Selamat pagi, Dr. Jiang. Selamat pagi, Dr. Jiang. Hei Muyan, hari ini masa rotasi magangmu genap setahun. Bukankah seharusnya kamu mendapatkan guru pembimbing? Semangat ya! Semangat! Gu, baru saja kembali dari luar negeri, langsung mengakuisisi rumah sakit swasta top untuk istrimu. Kamu romantis sekali ya. Setahun di luar negeri, aku terlalu banyak berutang padanya. Hanya memberinya sebuah rumah sakit, itu masih jauh dari cukup. Aku penasaran, ingin melihat wanita seperti apa yang bisa membuatmu yang keras kepala ini jatuh cinta. Jiang Wuyan, berhenti. Dasar dokter tidak becus. Waktu itu aku minta kamu periksa USG istriku. Kamu tidak mau. Kamu membuat istriku melahirkan anak perempuan. Keluarga Wang kami jadi tidak punya keturunan gara-gara kamu. Bapak Wang, rumah sakit sudah punya aturan tertulis yang jelas. Untuk menghindari diskriminasi gender, dilarang keras memberitahukan jenis kelamin janin. Kamu sudah karena masalah ini mengganggu rumah sakit belasan kali. Kalau kamu terus begini, aku akan langsung lapor polisi. Lapor polisi? Kamu pikir aku takut? Aku tidak mau anak perempuan. Aku mau anak laki-laki. Kamu terus-terusan bilang anak perempuan. Apa kamu sendiri tidak lahir dari seorang wanita? Lagi pula, ini laporan pemeriksaan Huang Sue. Saat istrimu akan melahirkan, demi anak laki-laki, kamu memberinya banyak ramuan berbahaya untuk tubuhnya. Itu menyebabkan dia pendarahan hebat, nyaris meninggal di meja operasi. Ini sudah termasuk pelanggaran hukum dan kejahatan. Rumah sakit sudah melaporkannya ke polisi. Kamu mau anak laki-laki kan? Cari saja di penjara. Dasar sok imut. Aku kasih obat ke istriku sendiri. Memangnya kenapa? Bukan urusanmu. Aku kasih tahu ya, keluarga Wang kami jadi tidak punya keturunan. Semua gara-gara kamu. Kamu dokter kan? Akan kupotong kedua tanganmu. Lihat saja bagaimana kamu bisa operasi nanti. Orang ini kok familiar sekali? Sepertinya pernah lihat orang ini di mana gitu. Hei, usir orang pembuat onar ini. Gutua, pesonamu ini luar biasa ya. Masih berpelukan lagi. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, terima kasih. Ayo, Gutua, ajak aku keliling hadiah yang kamu berikan untuk istrimu itu. Wanita ini kok familiar sekali ya? Kenapa aku merasa pria ini sangat familiar? Muyan, aku benar-benar iri padamu. Baru hari pertama bertemu, sudah bisa dekat dengan dokter jenius Gu Huaijing. Melakukan kontak fisik yang intim ya. Gu Huaijing? Maksudmu dia itu ahli bedah dewa yang terkenal di dalam dan luar negeri? Iya, dia itu bukan hanya seorang dokter dewa, tapi juga pewaris Gu si medis.
presiden baru rumah sakit kita. Dengar-dengar sih, dia kali ini kembali ke negara. Akan langsung menjabat di rumah sakit kita. Tapi orang luar bilang, Dokter Gu ini sangat dingin dan kalem. Tidak tertarik pada wanita. Seperti biksu yang menahan diri. Kamu jangan sampai punya pikiran macam-macam tentang dia ya. Ngomong apa sih? Drama barusan benar-benar seru. Ada saja orang-orang itu ya, sok kecantikan. Masih mau menggoda Dokter Gu? Liu Ruyan, Muyan, bagaimanapun juga mereka itu kan koas angkatanmu. Kok kamu bisa ngomong begitu? Aku kan tidak bilang siapa. Ada apa ini? Ribut-ribut saja. Kepala bagian Ki. Berita besar, Direktur Gu baru saja kembali ke negara ini dan dia akan bertanggung jawab atas Departemen Bedah Rumah Sakit kita. Katanya untuk beradaptasi lebih awal, dia akan memilih sendiri seorang murid dari antara para koas. Mungkin saja dia akan memilih salah satu dari kalian berdua. Kalian berdua harus semangat ya. Sudah jelas dong, Dokter Gu pasti akan memilihku. Dokter Gu, saya sudah membawa 2 koas terbaik dari rotasi tahun ini untuk Anda. Halo Dokter Gu, nama saya Liu Ruyan. Saya sudah setahun penuh di rumah sakit Minghuai. Kemampuan saya di berbagai bidang sangat kuat, terutama dalam hal pria. Dalam hal pria ya. Kepala bagian Ki, aduh, atur dia. Suruh dia rotasi ke bagian andrologi. Dia harus rotasi ke semua bagian. Kalau tidak selesai, tidak boleh diangkat jadi karyawan tetap. Dokter Gu, kenapa Anda bisa begitu? Kenapa? Apa yang Dokter Gu katakan masih belum jelas? Pergi, cepat keluar. Aku masih merasa dia familiar. Di mana aku pernah melihat pria ini ya? Kenapa masih bengong? Ini kesempatanmu. Halo Dokter Gu, saya Jiang Muyang dari Muyang Hayu. Jiang Muyang? Nama ini kenapa familiar sekali? Dokter Gu, apa di wajah saya ada kotoran? Tidak. Mengenai insiden keributan keluarga pasien hamil tadi, apa menurutmu penangananmu sudah benar? Menurutmu penangananmu sudah benar? Dari sudut pandang keluarga pasien, saya bisa memahami perasaan mereka. Tapi, negara sudah lama punya peraturan jelas. Rumah sakit dilarang membocorkan jenis kelamin janin. Ini untuk mencegah prasangka gender sosial tertentu. Saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Bagus, ingat ini. Etika medis jauh lebih penting daripada keterampilan medis. Jiang Muyan, kamu. Maaf, aku angkat telepon dulu. Gu Huaijing. Bicara yang benar. Apa begini cara jadi suami? Baru saja menikah dengan sahabatku, kamu langsung ke luar negeri. Membiarkannya menunggu selama setahun penuh. Nona besar. Waktu itu aku benar-benar ada urusan mendesak, makanya ke luar negeri. Aku tidak peduli. Pokoknya hari ini kamu harus membawa pulang bibiku. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu omku lagi. Baik. Hari ini aku pasti akan membawanya pulang. Oke. Bagus sekali. Nanti aku kirimkan kontaknya padamu. Kamu harus benar-benar menebusnya ya. Tenang saja. Aku pasti akan menebusnya dan menjalani hidup yang baik dengannya. Direktur Ki, hey, menurutmu untuk bertemu seorang gadis, hadiah apa yang cocok untuk dibawa? Soal garis-garis ini, seharusnya tanya gadis muda. Xiaojiang, cepat bantu Dokter Gu memberi saran. Oh, itu tergantung Dokter Gu. Mau diberikan pada gadis seperti apa? Istri saya. Tidak kusangka Dokter Gu semuda ini sudah menikah. Benar-benar tidak tahu wanita seperti apa yang bisa jadi Nyonya Gu. Aduh, Dokter Gu, ini semua rumor bilang Anda kembali ke negara ini dan menghabiskan ratusan juta untuk mengakuisisi rumah sakit Minghuai kita hanya untuk diberikan pada istri Anda. Tidak kusangka ini benar. Rumah sakit ini memang kubeli untuk istriku. Aku pergi setahun. Dia pasti banyak menderita. Hanya saja, kompensasi ini masih jauh dari cukup. Masalah ini, kalian berdua jangan sampai bocorkan. Bikin iri banget Dokter Gu pada istrinya. Ini terlalu memanjakan. Kembali ke topik utama. Jiang Muyan, menurutmu hadiah apa lagi yang harus kubawa? Anda dan Nyonya sudah lama tidak bertemu. Menurut saya, yang lebih penting baginya adalah kehadiran Anda. Anda bisa membeli beberapa hadiah, memesan restoran yang romantis, dan mengajaknya makan malam. Menonton film bersama. Ada benarnya. Direktur Ki. Ya? Tolong sampaikan, mulai sekarang,
Jiang Muyan adalah satu-satunya muridku dan juga asisten pribadiku. Asisten pribadiku. Cepat panggil orang. Dokter Gu tidak pernah menerima murid. Anda yang pertama. Guru. Guru, ini hadiah untuk istri guru. Sudah saya siapkan semua. Sepertinya penilaianku tidak salah. Kamu tidak hanya unggul dalam etika dan keterampilan medis, tapi juga teliti dan cermat dalam bekerja. Murid yang baik dan juga asisten yang baik. Guru terlalu memuji. Ini semua sudah jadi tugasku. Tapi, aku iri pada istri guru bisa mendapatkan kasih sayangmu. Kalau begitu, aku akan menelpon istriku. Aku pergi bertugas. Sampai jumpa, guru. Oh. Semangat. Segera sampai, Direktur. Halo, siapa ini? Ternyata istriku juga tidak menyimpan nomorku. Tidak apa-apa. Nanti ada banyak waktu untuk saling mengenal. Aku. Gu Jingchen. Gu Jingchen. Lupa. Aku ini suamimu. Sayang, kamu kan lagi hamil sekarang. Jangan keluyuran. Baru setahun menikah sudah berani selingkuh di luar, malah hamil anak orang lain. Kok aku bisa menikahi wanita tidak tahu diri begini? Kamu kan lagi hamil, jangan keluyuran. Aku baru 3 bulan. Dengar ya sayang. Oke, aku tahu. Ayo pergi. Halo? Kenapa dimatikan? Aneh sekali. Halo, Wei Wei. Ayan, paman kecilku tidak mencarimu. Paman kecilmu? Bukankah dia di luar negeri? Apa? Dia tidak mencarimu? Dia bilang padaku, dia ingin hidup baik-baik denganmu. Dia tidak menghubungimu? Tidak. Ayan, kamu pulang dan tunggu saja dulu. Paman kecilku malam ini pasti akan mencarimu. Dia tampan dan kaya. Begitu kamu bertemu dengannya, kamu pasti akan sangat menyukainya. Oke, kalau begitu, setelah pulang kerja, aku akan langsung pulang dan menunggunya. Muyan, kamu tidak tidur nyenyak semalam ya? Mata pandamu parah sekali. Tidur agak larut. Semua karena Yue yang terlalu heboh. Katanya suamiku akan datang mencariku. Tapi kutunggu semalaman tidak ada orang. Tanpa tanda tangan keluarga, operasi tidak bisa dilakukan. Hal dasar seperti ini masih harus kuajarkan. Kalau tidak tidur nyenyak, kamu bisa tidur di ruang jaga. Hari ini tidak perlu bekerja. Muyan, ada apa dengan Dokter Gu? Kemarin masih baik-baik saja. Kenapa hari ini seperti makan dinamit? Aku juga tidak tahu. Hati-hati. Kamu mau berapa lama di pelukanku? Oh, maaf Dokter Gu. Aku lancang padamu. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Lanjutkan kunjungan pasien. Muyan, kamu tidak sadar. Ini sudah kedua kalinya Dokter Gu menyelamatkanmu. Aku merasa dia padamu sepertinya sangat berbeda ya. Kamu bicara omong kosong lagi. Dokter Gu sudah menikah. Dia hanya mengkhawatirkanku. Kalau sampai tersebar, nanti istri guru bisa salah paham. Ayo pergi. Oke. Cantik, kamu salah tempat. Cantik, aku sakit di sini. Tuan, tolong jaga sikap Anda. Dokter wanita di rumah sakit Minghuai ini semuanya punya badan sebagus ini ya.
Apa-apaan ini? Beraninya kamu memukulku. Aku ini pemegang saham rumah sakit kalian. Gawat. Pak Zhao adalah pemegang saham rumah sakit Minghuai. Aku memukulnya. Apa aku akan dipecat dari rumah sakit? Kamu cuma dokter kecil, berani-beraninya menyentuhku. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Berani-beraninya menyentuh orangku. Kau cari mati. Berani-beraninya menyentuhku? Kau siapa? Ternyata dokter Gu ya. Karena dokter cantik ini orangmu. Kalau begitu, aku tidak akan menyentuhnya dulu. Nanti kalau dokter Gu sudah bosan, serahkan saja padaku ya. Minta maaf pada muridku. Kamu bercanda. Aku ini pemegang saham rumah sakit Minghuai kalian loh. Kamu suruh aku minta maaf sama jalan kecil ini. Apa kamu tidak takut aku tarik investasiku? Guru. Dokter Gu, bagaimana kalau begini saja? Kamu pinjamkan dokter cantik ini padaku. Untuk bersenang-senang 2 hari, aku akan berinvestasi lagi 10 juta di rumah sakit kalian. Cari mati. Sepertinya kau lupa. Selain jadi dokter, aku punya identitas lain. Pewaris Gu Pharmaceutical Group. 10 juta. Tidak bisa membeli harga diri muridku. Pewaris Gu Pharmaceutical. Tuan Muda Gu. Hei, Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, aku salah. Maaf Pak Gu. Panggil. Mulai hari ini, cabut status pemegang saham Zhao Ziyun. Grupku putuskan semua kerjasama dengan keluarga Zhao. Tidak. Bawa bajingan ini ke kantor polisi. Jangan. Dokter Gu. Tidak kusangka guru akan membelaku. Pak Guru, saya. Maaf, Pak Guru, saya tidak sengaja. Semua orang bilang Pak Guru itu dingin dan berwibawa, seperti biksu yang menahan diri. Ternyata memang benar apa yang kulihat. Tidak salah lagi. Berbaliklah. Katakan, ada apa mencariku? Pak Guru, terima kasih sudah membantuku kemarin. Tidak perlu. Kamu muridku. Aku memang selalu melindungi orang-orangku. Pak Guru, sepertinya suasana hati Anda hari ini kurang baik. Apakah kemarin pertemuan dengan istri Pak Guru tidak berjalan lancar? Mungkin dia memang tidak ingin bertemu denganku. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi orang sehebat Anda, istri Pak Guru pasti juga tidak kalah hebat. Mungkin ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman, meskipun kemarin di telepon saya dengar ada yang memanggilnya istriku, tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana kalau itu memang kesalahpahaman? Pak Guru. Berkat peringatanmu. Kalau tidak, mungkin aku benar-benar terlalu larut dalam masalah ini. Sekarang ada waktu tidak? Temani aku memilih hadiah untuk istri gurumu. Tidak masalah. Pak Direktur Ki, Muyan sudah mangkang setahun. Seharusnya sudah bisa jadi karyawan tetap kan? Dokter Gu benar. Gajinya dinaikkan 3 kali lipat, 50.000 per bulan. Langsung dari kartu saya. Ini adalah hadiah untukmu. Terima kasih Pak Guru. Pak Guru memang dermawan. Kalau begitu, semoga Anda dan istri Guru selalu bahagia setelah melewati kesulitan. Halo, Wewe. Ayan, paman kecilku kemarin ingkar janji. Hari ini aku harus menyeretnya ke hadapanmu agar dia minta maaf padamu. Tidak perlu. Tenang saja, aku sudah hampir sampai rumahmu. Nanti malam aku temani kamu menemuinya. Kalau dia ingkar janji lagi, akan kuhajar dia habis-habisan. Kalau mau bertemu suamiku itu, apa aku harus menyiapkan hadiah? Muyan, Oh, Pak Guru, saya datang. Selamat datang Direktur Gu. Selamat datang Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Saya bukan Nyonya. barang yang saya minta sudah siap. Pak Gu, hadiah untuk Nyonya dari Anda sudah siap. Guru sengaja memotong perkataan manajer. Pasti karena takut saya malu dan ingin membantu saya. Guru memang baik sekali. Tas edisi terbatas seharga jutaan, langsung beli ribuan. Ditambah cincin berlian seharga puluhan juta. Istri guru itu orang seperti apa ya? Bisa dicintai guru seperti itu. Saya iri sekali padanya. Ayo, kita lihat yang lain di sana. Mau beli dasi? Iya, saya mau beli dasi
Untuk suami saya. Kamu sudah menikah. Iya dong. Tapi ini pertama kalinya saya memilih dasi untuk orang lain. Tidak tahu mana yang bagus. Bisa tolong guru bantu pilihkan? Dasi sutra biru bergaris ini bagus. Cocok untuk semua gaya dan elegan. Tidak akan salah pilih. Kalau aku suamimu, pasti suka. Pelayan. Aku juga rasa ini bagus. Tolong bungkuskan ini ya. Oke. Terima kasih. Tidak kusangka muridku ini dalam hidupnya. Ternyata gadis baik yang perhatian dan peduli keluarga. Pak Guru, ini hadiah untuk Bu Guru. Semuanya sudah siap. Oh, penampilanku hari ini sudah oke kan? Kalau begitu, aku ganti baju saja. Pak Guru, terlalu tampan itu ilegal. Bu Guru pasti akan pingsan melihat ketampananmu. Dasar kamu ini. Oh aja. Yang paling penting, ini adalah perjanjian pengalihan rumah sakit yang akan Pak Guru berikan pada Bu Guru. Terima kasih. Entah Bu Guru yang seperti apa yang pantas mendapatkan Pak Guru yang setampan, sekaya, dan selembut ini. Pak Guru, mobilku sudah sampai. Aku pergi dulu ya. Semoga pertemuan Pak Guru dan Bu Guru menyenangkan. Aku pergi, Pak Guru. Om, kalau kamu nggak segera temuin tante, aku bisa marah beneran. Nih, setahun lalu kamu pergi ke Amerika demi kerja, sama sekali nggak mikirin perasaannya. Kamu tahu dia setahun ini hidupnya gimana? Ini salahku. Aku kan datang buat minta maaf. Nggak peduli. Malam ini kamu harus bawa sahabatku, Tante Jiang Muyan pulang. Tunggu dulu. Kamu bilang tante kamu. Namanya siapa? Jiang Mu. Yan, Om, kamu bikin aku kesal banget. Kamu sampai lupa nama istrimu sendiri. Namanya Jiang Muyan. Dia Jiang Muyan. Muyan dari Muyan Hanyu. Halo Dokter Gu, saya Jiang Muyan. Muyan dari Muyan Hanyu. Pantas saja nama Jiang Muyan terdengar familiar bagiku. Ternyata namanya sama dengan istriku. Om, kecilku, kamu dengar aku bicara tidak sih? Dengar. Aku akan segera menemuinya sekarang. Tepat jam 8. Tunggu saja. Aku pulang, Wewe. Ayan, akhirnya kamu pulang. Kabar baik. Omku barusan telepon, katanya jam 8 dia langsung ke sini. Dia itu orangnya selalu tepat waktu. Bilang jam 8, ya jam 8 pasti sampai. Kalau begitu, aku ganti baju dulu ya. Nggak usah asap. Kamu begini saja sudah cantik kok. Kamu tinggal siap-siap saja menerima omku. Cintanya akan melimpah ruah. Nanti kalian 3 tahun punya 2 anak. Aku jadi punya adik-adik kecil buat diajak main. Enggak aku. Wewe, aku agak gugup. Aduh, ngapain sih kamu gugup? Kalian kan suami istri sah. Kamu tinggal tunggu aja di sini sampai dia datang. Tinggal semenit lagi, jam 8. Kalian sebentar lagi ketemu. Jiang Muyan, jangan gugup. Bukan pertama kali ketemu juga. Waktu nikah, kamu udah ketemu dia. Tinggal 5 detik lagi. Cepat, siap-siap sambut paman kecilku. Pergi sana. Ada apa sih sama paman kecilku? Ini sudah jam berapa? Merangkak pun seharusnya sudah sampai. Jangan-jangan dia salah tempat. Oh, Dia pasti pergi ke villa yang dulu dia kasih ke aku. Villa itu sudah aku pinjamkan ke pasangan dari desa yang berobat. Mereka tinggal di sana. Tunggu, aku cek dulu. Ayan, pelan-pelan. Harus bahagia ya. Kamu siap? Istriku, sudah selarut ini. Siapa ya? Istriku. Betul. Istriku. Padahal aku sempat mikir mau kasih dia kesempatan lagi. Ternyata yang kemarin itu bukan salah paham. Gila, nih orang. Banyak banget barang bermerek. Suamiku, kita kaya mendadak. Eyo.
Dr. Jiang. Kak Zhang, tadi ada pria datang mencariku tidak? Hadiah-hadiah itu bernilai jutaan. Kalau dibilang, bukankah... Nggak ada kok. Sudah selarut ini, mana mungkin ada yang datang. Nah, itu dia. Oke deh, kalau gitu aku duluan ya. Jaga diri baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Iya. Halo Om, bukankah kamu bilang mau datang menjemput tante? Ada apa ini? Aku tidak punya istri seperti itu. Om, kamu ngomong apa sih? Sebenarnya ada apa? Bukan apa-apa. Kamu bilang padanya, aku akan memberinya 50 juta. Suruh dia segera menceraikan. Kompensasi 50 juta? Om gila ya. Apa 50 juta? Tidak apa-apa tante. Om bilang untuk mengkompensasi tante, dia akan memberi tante 50 juta sebagai uang jajan. 50 juta? Orang kaya memang sombong sekali. Ayo kita makan saja, jangan pedulikan dia. Oke. Omku, akhir-akhir ini sepertinya ada kesalahpahaman tentang Ayen. Kayaknya dia nggak bakal bisa deketin Ayen. Berarti aku yang harus bantu dia. Xiao Yue, kamu cari aku ya? Kazinaan, cepat sini duduk. Kazinaan, minum kopi ya? Jangan terlalu baik itu kamu begini malah agak menakutkan. Ngomong aja, masalah apa lagi nih yang harus kubereskan buat kamu? Aku dengar keluargamu mengadakan konferensi medis. Gimana persiapannya? Dengar ya, kali ini nih kita mengundang Zongxia, semua pakar medis top dan perusahaan farmasi. Mereka dengar kalau ini semua buat menggalang dana dan baksos untuk pasien di pegunungan. Mereka langsung semangat banget. Ini pasti akan jadi konferensi medis akbar. Kak Zina, sebenarnya aku dapat 2 undangan dari Paman Li. Nanti kamu pergi bareng paman kecilku, ya. Kenapa kamu tidak langsung memberikannya pada paman kecilmu? Aduh, kamu kan tahu sendiri, paman kecilku itu galak sekali. Dia selalu merasa acara seperti ini membosankan. Kata ibuku, KTT medis kali ini penting banget. Harus ada satu orang yang pergi. Bawa saja dia dong. Kak Zina, kakak memang yang terbaik. Oke. Aku janji. Oke. Aku juga dengar-dengar KTT kalian ada sesi lelang juga kan untuk mengumpulkan dana amal. Nanti di lelang itu aku mau membeli cincin bintang yang paling mahal itu. Berapapun harganya, aku akan membelinya atas nama paman kecilku. Nona besar, cincin bintang itu dulunya koleksi kerajaan. Kualitasnya sangat tinggi, sulit ditemukan. Sepertinya banyak orang akan mengincarnya. Cincin ini untuk bibi kecilku, berapapun harganya, dia pantas mendapatkannya. Oke, Kak Zina, kakak memang yang terbaik. Tolong bantu aku dong. Stop. Kalau bantu, harus sampai tuntas. Aku akan mencari Huai Qing sekarang. Oke, terima kasih Kak Zina. Halo Ayan, besok di Hotel Didu ada KTT medis. Ibuku bersikeras, aku harus pergi. Tapi aku sudah janji dengan teman. Kamu bisa nggak pergi menggantikanku? Aku benar-benar nggak bisa menolakmu. Kamu sudah janji padaku. Aku tahu kamu yang terbaik. Nanti setelah Ayan ketemu paman kecilku dan menerima hadiahnya, dia pasti akan jatuh cinta pada paman kecilku. Lao Gu. Undangan KTT medis besok. Kamu kan tahu sendiri, aku nggak tertarik sama acara kayak gitu. Ayolah, pergi lihat-lihat saja. Di KTT medis semacam ini, perusahaan farmasi yang datang itu cuma buat cari koneksi. Berapa banyak sih yang benar-benar tulus jadi dokter? Apa gunanya kenalan sama mereka? Enggak juga kali. Jiang Muyan. Jiang Muyan yang mana? Maksudnya Jiang Muyan yang mana sih? Pasti istrimu Jiang Muyan dong. Memangnya ada 2 Jiang Muyan? Aku punya murid juga namanya Jiang Muyan. Tapi di KTT medis kayak gini, yang datang kan cuma tokoh-tokoh terkenal di dunia medis. Dia seharusnya nggak dapat undangan kayak gini. Kebetulan banget. Jangan-jangan muridmu itu istrimu sendiri? Cinta guru murid? Mikir apa sih kamu? Aku sudah ketemu istriku itu. Sama sekali beda dengan Muyan. Tapi kelihatannya Xiao Yue suka banget sama bibi kecilnya itu. Kamu bilang padaku sebelumnya kalau kamu diselingkuhi. Apa jangan-jangan ada salah paham? Aku lihat sendiri. Mana mungkin bohong. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Lagi pula aku sudah memutuskan untuk cerai. Jadi kamu masih mau ke pelelangan ini? Biar masalah ini cepat selesai. Dan urusan cerai bisa cepat beres. Bukan begitu Lauku. Cerai di tempat, gila banget.
Dia juga akan datang. Apa kamu dengar omongan Yue? Mau menjodohkan kami berdua? Jam 8. Orang itu akan muncul. Nanti kamu akan tahu semuanya. Janji ya. Cepat, tidak ada waktu lagi. Yue, tinggal 2 jam lagi pestanya akan dimulai. Ayo. Ini, dan itu juga. Ini. Singkirkan. Gaun ini elegan, lembut, sederhana, tapi tetap berwibawa. Pilih yang ini saja. Cepat. Yue, aku cuma membantumu datang ke pesta saja kok. Tidak perlu berlebihan begini. Ayan, apa kamu tidak tahu penampilan itu penting? Menghadiri pesta yang dihadiri para pesohor seperti ini, tentu saja harus berdandan yang bagus. Cepat, sebentar lagi aku akan pergi. Nanti kamu harus tampil memukau, membuat mereka terkesima. Baik. Direktur, bagaimana dengan gaya rambutnya? Ayan punya aura yang luar biasa. Hanya perlu sedikit sentuhan saja. Direktur, tinggal 10 menit lagi. Wah, cantik sekali. Tinggal 1 menit lagi. Tunggu sebentar lagi dong. Tidak akan rugi menunggu sebentar. Kamu sebaiknya jangan mengecewakanku. 5, 4, 3, 2. Bukankah ini bunga kampus kita, Jiang Muyan? Kenapa hari ini berpakaian begitu seksi? Datang ke sini untuk mencari pria kaya ya? Jiang Muyan, sejak lulus kuliah, aku mendirikan perusahaan sendiri. Status dan posisiku sekarang sudah jauh berbeda. Menurutku, kamu masih sangat menawan. Begini saja, aku akan memberimu 100.000 sebulan. Kamu jadi teman tidurku. Siap sedia, kapanpun dipanggil. Bagaimana menurutmu? Cuma 100.000 mau memelihara orang. Di antara para direktur, kamu pasti yang paling miskin ya. Jiang Muyan, kamu masih mengira kamu itu bunga kampus yang dipuja semua orang. Aku beritahu ya, aku membiarkanmu mengikutiku. Itu sudah memberimu kehormatan. Tunggu dulu. Jangan-jangan kamu sudah dipelihara orang lain ya? Pantas saja. Wajahmu ini kok mulus sekali. Jangan sentuh aku. Dasar kau, berani-beraninya memukul Kak Jian. Kak Jian, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jiang Muyan, aku sarankan kamu jangan menolak kebaikan. Nanti menyesal. Ikuti saja aku baik-baik. Aku jamin, setelah ini, kamu hidup berkecukupan. Kak Jian masih di sini loh. Ih, nyebelin. Kamu tahu apa sih? Aku mau kalian jadi saudari. Kita bertiga main bareng. Baru seru kan? Gimana, Jiang Muyan? Mau nggak jadi kayak dia? Jadi mainanku. Siapa nih orang? Berani-berani sentuh orangku. Kamu siapa sih? Kamu siapa sih? Berani-beraninya memaki aku. Aku lagi kasih pelajaran ke si manis ini. Kenapa kamu ikut campur? Aku suaminya. Jiang Muyan, kamu lucu banget sih. Kamu bahkan cari orang lain. Buat pura-pura jadi suamimu. Kelihatannya si cowok ganteng ini paling tidak 100 sehari kan? Tentu saja, orang-orang seperti mereka selalu ada bau asam. Entah bagaimana mereka bisa masuk ke tempat mewah seperti ini. Mau apa?
Kamu berani suruh orang memukulku? Berani bicara satu kata lagi, aku akan menghabisimu sekarang juga. Sudahlah, Kak Jian. Mereka sepertinya sudah bersiap. Kita pergi saja dulu. Jangan sampai mengganggu urusan penting. Oke, bocah. Anggap saja kamu beruntung hari ini. Pergi. Wajahmu, bagaimana? Tidak apa-apa. Kamu hari ini cantik sekali. Tapi, kenapa kamu bisa ada di sini? Jujur saja, dokter. Sebenarnya saya datang ke sini hari ini menggantikan seorang teman. Kalau tidak, acara seperti ini hanya untuk para pakar medis. Bagaimana bisa saya, seorang dokter magang, datang ke sini? Oh, begitu rupanya. Dokter, kenapa Anda juga ada di sini? Saya mencari seseorang. Akhirnya, mereka berdua bertemu. Baiklah, sepertinya saya, si Mak Comblang ini, sudah bisa pensiun. Beritahu dokterku, ada urusan mendesak di rumah, saya pergi dulu. Ayo, masuk bersama. Presidenku, ada urusan mendesak yang perlu Anda tangani. Saya ada urusan di luar sebentar, duduklah dulu. Baik. Nona, boleh tahu nama Anda? Biar saya bantu carikan tempat duduk. Tidak perlu, saya bisa cari sendiri. Terima kasih. Lihat caramu mengintip-intip begitu. Jangan-jangan kamu ini influencer yang menyusup untuk numpang tenar ya? Anda salah paham. Saya datang menggantikan teman saya. Orang sepertimu, influencer yang naik daun dengan numpang tenar, sudah sering saya lihat. Penuh kebohongan demi sedikit traffic. Kamu mau pergi sendiri? Atau aku suruh orang mengusirmu? Tolong bicara padaku dengan lebih hormat. Saya masuk dengan undangan. Buang-buang waktu saja bicara dengan orang sepertimu. Hei, usir dia keluar. Siapa yang berani? Tuanku. Tuanku. Berani-beraninya kau menyentuh orangku. Dia orang Anda. Anda Nyonya Gu. Jangan ikut aku baik-baik. Aku tidak mau muridku diusir dengan memalukan seperti ini. Tuan Gu, Nyonya Gu, silakan lewat sini. Nyonya Gu, aku malah duduk di posisi istri guru, dan bahkan menyamar sebagai dia sekali. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat datang di acara Puncak Medis kali ini, sesi lelang AMA. Semua hasil lelang kali ini akan disumbangkan ke daerah-daerah miskin untuk membangun rumah sakit pedesaan. Sekarang, lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama pada acara ini adalah porselen dari dinasti Tang. Selanjutnya, kami tampilkan barang lelang terakhir pada acara ini. Dari keluarga kerajaan, cincin bintang. Wah, cantik sekali. Sayang, aku mau yang ini. Ini impian semua wanita. Ruikang Farmaseutikal, 3 juta. Fuyang Real Estate, 40 juta. 1000% juta. Xiaoyang Electronics, 80 juta. Beberapa orang itu berpakaian rapi tapi datang ke pelelangan, tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Aku malu melihat mereka. Tawar saja sesukamu. Apa tidak apa-apa, Guru? Ini kan AMA, berapapun yang diminta, tidak akan kebanyakan. 100 juta? 100 juta lagi. Aku mau lihat saja Jiang Muyan. Apa dia benar-benar bisa membayarnya atau tidak? Apa ini terlalu banyak? Guru. Grup Farmasi, Ngushi, Ngu Huajing. 200 juta, 1 kali. 200 juta, 2 kali. 200 juta, 3 kali. Terjual. Set cincin ini akan diberikan kepada istri Tuan Gu, Nona Jiang Muyat. Aku. Aku keluar sebentar untuk menerima telepon. Yue. Paman kecil, cincin yang aku kirimkan atas namamu untuk Ayan sudah dia terima? Ternyata cincin itu kamu yang ngatur. Aku. Kamu salah kirim orang. Ayanmu itu sama sekali tidak datang hari ini. Apa? Kok bisa begitu? Nanti aku ceritakan lagi padamu. Aku harus selesaikan kekacauan di sini dulu.
Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia istri tuan mudaku? Maaf Nona, aku baru saja menerima kabar cincin ini bukan untuk Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah kuduga. Mana mungkin guru itu suamiku? Ternyata salah orang. Kan sudah kubilang. Bagaimana bisa sembarang orang menjadi istri tuanku? Jiang Wuyang, Kau berlutut di depanku sekarang. Dan merendah sedikit. Mungkin nanti aku bisa mempertimbangkan membelikanmu cincin lagi. Kau pikir kau pantas? Tolong ambilkan cincin bintang. Jiang Muyan, cincin bintang ini untukmu. Romantis sekali. Guru, aku tidak bisa menerimanya. Dasar pria sok. Kenapa kau suka sekali berlagak kaya? Kau berani mengaku sebagai tuanku. Siapa di sini yang tidak tahu? Tuanku sama sekali tidak akan menghadiri acara pesta seperti ini. Tali siapa yang lepas sampai si manis ini bisa keluar? Kau berani memakiku. Satpam. Mana Satpam? Usir dua orang ini. Usir mereka. siapa itu? Siapa yang bikin ribut di sini? Pak Li, Anda tidak tahu? Ada orang di sini merusak ketertiban acara lelang. Dia bahkan berani mengaku-ngaku sebagai tuan mudaku. Tapi jangan khawatir, Pak. Saya baru saja mau memberinya pelajaran. Kau mengenal? Tidak berani kenal. Pak Li, bukankah kita sudah janji sebelumnya? Nanti akan memperkenalkan tuan mudaku kepadaku, kan? Kenapa kamu memukul Kak Jian? Sudahlah, aku tidak memukul wanita. Pak Li, apa maksud Anda? Dasar tidak tahu diri. Orang yang ada di depan kalian ini adalah pewaris keluarga Gu Huaiji. Pak Li, Anda pasti keliru, kan? Mana mungkin dia tuan mudaku? Cepat pergi. Tuan mudaku tadi itu kami maafkan. Kami mohon maklumi kesalahan kami. Kami pergi dulu ya. Ayo. Oke semuanya, lelang hari ini sudah selesai. Kalian bisa bubar. Apa sebegitu lucunya? Waktu kuliah dulu, aku sudah benci Liu Jian. Dia mengganggu para gadis hanya karena keluarganya kaya. Semua orang takut dengan latar belakangnya. Tidak ada yang berani melawannya. Guru memang hebat. Menyingkirkan hama bagi rakyat. Ini untuk Anda. Tidak suka. Barang semahal ini, kurasa tidak ada wanita yang tidak suka. Tapi, ini adalah hadiah besar senilai 200 juta. Sebagai penerima hadiah, harus membayar 40 juta pajak penghasilan pribadi. Aku tidak sanggup membayarnya. Memang pantas menjadi mahasiswa magang terbaik di rumah sakit kita. Perhitungan ini sangat jelas. Jadi, ini tetap harus dikembalikan pada Anda. Cincin ini awalnya dikirim oleh keluargaku untuk istriku. Tapi, aku sudah memutuskan untuk menceraikannya sekarang. Anda akan menceraikan istri Anda? Kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin kita memang tidak sejalan. Dulu, Bapak padahal Bapak sangat ingin berbuat baik pada Bu Guru. Sekarang kenapa tiba-tiba mau cerai? Kalau cincin ini tidak Bapak inginkan, buang saja. Atau berikan pada orang lain. Oh, tidak bisa. Saya akan simpan untuk Bapak. Nanti kalau Bapak butuh, baru saya berikan. Memang sudah saatnya dijelaskan. Saya telepon dulu. Iya, saya yang pesan taksi. Bapak, saya pergi dulu. Jelas-jelas istriku bukan dia. Apa yang masih kuharapkan? Yue, Paman, sudah bertemu Bibi? dia sama sekali tidak datang. Kamu tidak bertemu dengannya? Dia punya pria lain. Apa omong kosong apa yang kamu katakan? Ayan, bukan orang seperti itu. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jangan merusak reputasinya. Saya melihatnya sendiri. Mungkinkah itu bohong? Paman, apa ada kesalahpahaman? Bagaimana kalau kita telepon dan tanyakan? Terakhir kali saya menelponnya, saya mendengar di sebelahnya ada suara pria lain. Saya masih menipu diri sendiri. Mungkin itu kesalahpahaman. Kemarin, aku dengan semangat membara, membawa setumpuk hadiah untuk menjemputnya. Tapi dia malah bermesraan dengan pria lain. Bahkan sudah hamil. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yue, aku berencana menceraikannya. Aku beritahu kamu duluan.
Ayo minum. Halo, Profesor. Saya teman Gu Huaiqing, Li Jinan. Profesor Anda mabuk. Saya tidak bisa menghubungi orang lain. Tolong datang ke bar dan jemput dia. Ini sudah larut malam. Bukankah Profesor seharusnya bersama Nyonya Profesor? Kenapa dia bisa mabuk? Sudahlah, sudahlah. Kalau aku tidak tahu, mungkin tidak apa-apa. Profesor mabuk, sebagai muridnya, aku harus menjemputnya. Halo, saya datang menjemput profesor saya. Kamu murid baru Huaiqing? Aku ingat sekarang. Waktu Lauku kembali ke negara ini, dia punya kontak intim denganmu. Tidak kusangka kamu malah jadi muridnya. Sungguh takdir, sungguh takdir. Kata orang teman guru itu tukang gosip, ternyata benar. Nona Jiang, apa Anda punya pacar? Saya punya pacar atau tidak, itu urusan pribadi saya. Kalau Anda tidak punya pacar, saya bisa kenalkan seseorang. Tuan Muda Li, saya tidak tertarik pada Anda. Bukan saya yang saya maksud. Begini saja, Anda ucapkan 2 patah kata manis pada saya. Saya akan kenalkan Huaiqing pada Anda. Biar kalian punya hubungan asmara guru murid. Bagaimana? Tidak bicara, jangan-jangan Anda benar-benar punya perasaan pada Huaiqing. Tuan Muda Li, Anda teman guru saya. Saya menghormati Anda. Tapi guru saya sudah menikah. Anda mempermainkan pernikahannya. Anda tidak hanya tidak menghormati guru saya, tapi juga tidak menghormati istri guru saya. Menarik sekali. Huaiqing, muridmu ini benar-benar berani sekali ya. Siapa yang memberinya keberanian? Aku yang memberinya. Tidak boleh ya. Boleh. Tentu saja. Profesor, saya antar Anda pulang ya. Nona Jiang, kalau ada kesempatan, datang saja bekerja di rumah sakit saya. Jangan terus-terusan ikut profesor Anda. Dia itu cuma kayu yang tidak tahu menghargai wanita. Profesor, kok badan Anda panas sekali? Wajahnya juga merah. Ibu Profesor? Apa Ibu Profesor ada? Profesor dan Ibu Profesor, apa mereka tidak tinggal bersama? Profesor, saya akan buatkan sup peredam mabuk untuk Anda. Tunggu sebentar ya. Profesor, sup peredam mabuknya sudah siap. Kalau Anda tidak apa-apa, saya pulang dulu ya. Ada apa? Profesor, apa Anda sudah sadar? Keluar selarut ini menjemputku. Belum makan kan? Perutnya lapar enggak? Tidak lapar. Ayo, Profesor traktir kamu makan malam. Profesor, biar saya saja yang traktir Anda. Kamu cuma traktir aku semangkuk mie. Sepertinya gaji Dokter Chiang masih terlalu kecil. Nanti gaji kamu saya naikin. Pak! Jangan lihat mie daging sapi di sini. Penampilannya biasa aja, tapi dijamin gak kalah sama hidangan mewahmu. Waktu sekolah dulu, saya sering makan di sini. Baiklah, saya percaya kamu sekali ini. Biar saya saja. Pelanggan nomor 2, silakan ambil pesanan. Mie kita sudah jadi. Saya ambil dulu ya. Duduk saja, biar aku yang ambil. Oke. Pak Guru benar-benar gentleman. Entah apa yang dipikirkan Bu Guru, kok bisa-bisanya pria sebaik ini tidak mau. Pak Guru, coba ini. Bagaimana rasanya?
Lumayan. Kan? Kalau begitu, makan yang banyak. Pak, kenapa Bapak murung hari ini? Kalau Bapak tidak nyaman, anggap saja saya tidak bicara. Bodohnya saya, berani-beraninya ikut campur urusan pribadi Bapak. Tidak ada yang tidak bisa diceritakan. Hanya saja sedikit memalukan. Hari ini saya bertemu dengan istri saya. Tidak seperti yang saya bayangkan. Agak beda. Beda. Pak Guru, mungkin ini ada kesalahpahaman. Wanita itu pada akhirnya cuma mau mendapatkan kebahagiaan. Bapak bisa coba bicara dengannya. Dia selingkuh. Tenang saja, saya tidak akan bilang siapa-siapa. Sekarang kalau dipikir-pikir, dulu saya buru-buru pulang ke negara ini. Ingin memperbaiki perilakunya. Benar-benar konyol. Pak Guru, meskipun saya tidak tahu detailnya, tapi dia bercerai dengan Bapak, itu pasti kerugian baginya. Pak Guru, kenapa Bapak terus melihat saya? Itu. Suamimu bagaimana? Baik-baik saja kok. Dia bahkan memberiku uang saku yang banyak. Meskipun dia sudah membatalkan janji beberapa kali, sampai sekarang belum ketemu orangnya. Baguslah kalau begitu. Kamu gadis yang baik, pantas mendapatkan kebahagiaan. Ada apa? Pak Guru? Sabuk pengaman Bapak belum terpasang. Dasar kamu, Jiang Muyan. Pantas saja akhir-akhir ini di rumah sakit begitu sombong. Ternyata dia menggayat om-om. Lihat saja, kali ini aku akan memberimu pelajaran. Yuruyan, kau gila. Orang tak tahu malu sepertimu, yang genit ke sana kemari, entah seberapa kotor tubuhmu. Lebih baik mandi yang bersih sana. Yuruyan, kau menyebarkan rumor. Aku tidak menyebarkan rumor. Aku punya buktinya. Ayo, semuanya lihat baik-baik. Ini apa? Jiang Muyan, jangan sok kuat lagi. Ruyan bahkan sudah memotretmu dengan pria tua itu saat berkencan. Kalau kau tahu diri, cepatlah minggir. Murid Pak Gu, seharusnya Ruyan kami. Liu Ruyan, sebelum menuduh orang lain, lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Kau pikir tidak ada yang tahu soal kau dan Dr. Tang? Apa kau pikir tidak ada yang tahu? Kamu masih saja memfitnah orang. Hari ini aku harus benar-benar membuatmu kapok bicara sembarangan. Mulutmu kotor sekali. Seharusnya lebih sering dicuci. Jiang Muyan. Apa yang kalian lakukan? Direktur Tang, lihat dia. Ini kantor. Kenapa ribut-ribut begini? Direktur Tang, Jiang Muyan itu kotor. Aku sudah membantunya membersihkan diri. Dia malah menyalahkanku. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Liu Ruyan, bicara itu harus bertanggung jawab. Sudah. Coba lihat dirimu sekarang. Seperti apa ini? Apa kau masih punya kesadaran sebagai dokter? Cepat bereskan dirimu, lalu datang rapat. Dan kalian semua nanti ikut juga ke sana. Dengar tidak? Bersihkan diri kalian baik-baik. Rumah sakit kita kedatangan pasien VIP, Jiang Muyan. Sebagai staf magang, bantu dia. Bapak Li dari sini. Bapak Li dari sini adalah donatur amal rumah sakit kita. Setiap tahun dia menyumbang 100 juta untuk amal. Kita harus sangat memperhatikannya. Kalau sampai kita menyinggung perasaannya, kita semua tidak akan bisa lolos begitu saja. Direktur Tang menyerahkan pasien sepenting ini padamu. Kau harus menunjukkan yang terbaik ya. Dokter Liu begitu tertarik. Bagaimana kalau pasien ini kuberikan padamu saja? Tidak tahu diri. Ada masalah apa dengan Dokter Jiang? Tenang saja, Direktur Tang. Saya pasti akan lakukan yang terbaik. Baiklah, begitu saja dulu. Rapat selesai. Direktur Tang,
Cara ini benar-benar bisa membuat Chiang Nguyen menjauh dari Dr. Gu. Tuan Li dari Xingyi, meskipun menyandang nama filantropis, sebenarnya dia terkenal sulit dilayani, cabul dan mesum. Setiap dokter wanita atau perawat yang dia incar pasti akan kehilangan kehormatannya. Siapapun yang menanganinya pasti siap. Sayang, sekarang kau tahu niat baikku kan? Direktur Tang, pelan-pelan. Bukankah itu Dr. Jiang? Yang mengikutinya dari belakang itu bukankah asisten Tuan Li dari Xinji? Kau mengenalnya? Tuan Li ini sangat munafik. Katanya, di permukaan dia menyandang gelar filantropis. Tapi sebenarnya, diam-diam, dia sering melecehkan wanita di sekitarnya, terutama wanita muda. Banyak skandal yang beredar juga loh. Astaga, Dr. Jiang bersamanya. Apa dia akan dalam bahaya? Coba cek mereka di kamar berapa. Oke. Pak Li, ini adalah dokter yang akan bertanggung jawab atas Anda nanti, Dr. Jiang. Dr. Jiang, ini Pak Li kami. Pak Li, mohon bimbingannya. Saya dengar Dr. Jiang sangat hebat. Dokter wanita paling kompeten di rumah sakit ini, muda dan berprestasi. Ya, mari duduk. Pak Li terlalu memuji. Saya akan melakukan pemeriksaan dasar dulu. Mohon kerjasamanya. Jangan terburu-buru. Dr. Jiang masih muda. Pengalaman kerjanya pasti belum banyak kan? Apa dia bisa mengemban tugas ini? Tentu saja, dokter kami menjalani evaluasi berkala. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Oh, begitu ya. Sepertinya pengalaman kerja Dr. Jiang masih sedikit ya. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk pasien sekelas saya. Xiao Zhang, tolong berikan Dr. Jiang air. Dia sepertinya agak gugup. Dr. Jiang, minumlah. Pak Li, rumah sakit kami punya peraturan. Dokter tidak boleh di dalam bangsal, minum atau makan. Peraturan itu mati. Manusia itu hidup. Dr. Jiang sudah susah payah memeriksa saya. Apa salahnya minum segelas air? Tenang saja, saya tidak akan bilang siapa-siapa. Agar kamu tidak kesulitan. Ayo. Pak Li, rumah sakit benar-benar punya peraturan. Jangan persulit saya. Mempersulit? Saya jujur saja ya. Saya memang mau mempersulit kamu. Kenapa? Air ini hari ini, kamu mau minum atau tidak? Tetap saja. Harus minum. Pak Li, ini rumah sakit. Kamu mau apa? Memangnya kenapa kalau ini rumah sakit? Setiap tahun saya menyumbang 100 juta. Untuk amal di rumah sakit ini. Di rumah sakit ini. Kalau saya bilang 1, tidak ada yang berani bilang 2. Kamu tahu dokter sebelumnya. Bagaimana dia mengundurkan diri? Itu semua karena dia tidak tahu diri. Sudah aku bilang baik-baik padanya. Tapi dia tidak mau dengar. Jadi, aku suruh orang untuk menggilirnya. Kau tahu dia masih di rumah sakit jiwa sekarang. Nona Jiang kan orang yang pintar. Pasti tahu harus berbuat apa kan? Baik. Aku minum. Nah, begitu dong. Lepaskan aku. Kau tidak akan bisa lari. Dasar manis tapi tidak tahu diri. Sepertinya kau memang minta dihajar. Aku muridnya Guru Huaijing. Kalau kau menyentuhku, guru tidak akan membiarkanmu. Guru? Menurutmu, Gu Huaijing akan membela seorang magang kecil sepertimu?
Sekarang baru mau telepon? Sudah terlambat. Hari ini, meskipun dewa turun tangan, si manis ini harus puas-puasin dulu. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Gu Huaijing. Gu, Tuan Muda Gu, aku tadi cuma bercanda dengannya kok. Dia yang duluan menggodaku. Aku menggodamu. Kau tidak punya malu. Bukan kamu yang menggodaku. Lalu siapa lagi? Orang sepertimu yang mengandalkan kecantikan. Imut-imut, langsung menerkam pria kaya. Benar-benar ini. Satu kata lagi, akan kupotong lidahmu. Tuan Gu, setiap tahun aku menyumbang ke rumah sakit 100 juta. Apa kamu yakin akan bermusuhan denganku demi magang ini? Bermusuhan denganku? Hanya 100 juta. Aku, Bu Huaijing, punya banyak uang. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa hidup di Zhongxia. Tuan Gu, aku salah. Aku tidak tahu diri. Aku tidak tahu malu. Seharusnya aku tidak mengganggu muridmu. Bukan aku yang harus kamu mohon, tapi dia. Dokter Jiang, aku salah. Kumohon, ampuni aku. Aku akan bertobat mulai sekarang. Aku akan menjadi orang baru. Bertobat? Menjadi orang baru? Lalu bagaimana dengan gadis-gadis yang kamu perkosa? Yang kamu paksa sampai masuk rumah sakit jiwa? Siapa yang memberi mereka kesempatan? Saya ganti rugi. Saya beri mereka uang. Saya beri mereka banyak sekali uang. Tidak perlu. Sejak Anda masuk, setiap kata yang Anda ucapkan sudah saya rekam. Anda ke penjara saja. Jelaskan saja pada polisi. Kemari. Bawa dia ke kantor polisi. Ampuni saya. Jiang Wuyan, ada apa denganmu? Jiang Wuyan, ada apa denganmu? Aku kepanasan. Aku tahu apa yang terjadi. Dupa itu ada masalah. Tunggu sebentar, aku akan memadamkannya. Aku merasa tidak enak. Jiang Wuyan, kamu dibius. Jiang Wuyan, lihat baik-baik siapa aku. Jiang Wuyan. Kamu sudah bangun? Ada yang tidak nyaman? Guru, Anda yang membawaku ke sini? Li Tiangwei tidak hanya menaruh obat di dalam minuman, dupa di kamar juga bermasalah. Kamu menghirupnya cukup banyak. Kalau begitu, aku tidak melakukan hal tidak senonoh padamu, kan? Sepertinya kamu cukup tahu diri juga ya. Aku beneran lancang sama kamu. Menurutmu? Aku nggak sengaja. Jadi maksudmu, aku sengaja. Aku cuma bercanda, nggak ada apa-apa di antara kita. Bagaimanapun juga, guru itu sudah menikah. Kalau aku beneran melewati batas, pasti langsung diusir dari rumah sakit sama dia. Apa dia lagi mikirin suaminya? Ini cukup serius. Perlu kasih tahu suamimu nggak? Nggak usah, dia lagi sibuk kerja. Kalau gitu, kamu istirahat yang baik. Ada urusan di departemen, aku balik dulu. Terima kasih, Pak. Direkturku, Anda memanggil saya. Tang Hai, ada apa dengan Li Tianggui?
Pak Gu, Pali, semua ini Dokter Jiang yang atur. Nggak tahu sih. Kalau saya tidak salah ingat, hal-hal ini bukannya selalu Anda yang mengurus. Ini Dokter Jiang sendiri yang minta. Katanya mau berkontribusi untuk rumah sakit. Jadi saya serahkan padanya. Baik. Kalau begitu, saya tanya lagi. Gadis muda yang terakhir mengurus ini, kenapa dia berhenti? Itu. Mungkin dia ada urusan keluarga. Dia tidak bilang saat berhenti. Jadi aku juga tidak bertanya. Tanghai, aku tanya kamu sekali lagi. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Pak Gu, aku benar-benar tidak tahu. Karena kamu tidak bisa mengingatnya. Biar aku bantu kamu mengingatnya. Kamu, demi menyenangkan Li Tiangwei, sesuai dengan seleranya, sengaja mengatur dokter muda untuk melayaninya. Kamu tahu betul mereka mungkin akan dilecehkan. Tapi kamu tetap melakukannya. Ini semua adalah bukti kejahatan. Aku sudah melapor ke polisi. Pak Gu, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku melakukan ini semua demi rumah sakit. Liu Ruyan. Itu semua karena si manis Liu Ruyan yang menghasutku. Pak Gu, aku benar-benar tahu aku salah. Kamu tidak pantas memakai seragam ini. Kamu Tanghai kan? Ikut kami. Aku salah. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian tahu siapa di belakangku? Lepaskan aku. Percaya atau tidak, aku bisa membuat kalian semua minggat. Selain menyebar rumor dan mencari pria untuk menindas orang, apa kamu punya cara lain? Jiang Muya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalau begitu, kamu tidak akan punya kesempatan. Karena yang berdiri di belakangku adalah guru. Fuhu. Guru. Jiang Wuyan, ikut. Kepala Ki, terima kasih banyak. Terima kasih untuk apa? Aku tahu, pasti Anda yang mencari orang untuk menyelidiki semuanya dan membantu saya menemukan Liu Ruyan serta Dr. Tang dalang di baliknya. Kalau begitu, kamu salah berterima kasih. Hari itu saat kamu pingsan, Dr. Gu sendiri yang mencari orang untuk mengurus masalah ini. Dia bertindak cepat dan tegas, sangat berani dan tanpa ragu. Aku belum pernah melihat Dr. Gu semarah itu. Bertindak. Tidak kusangka, dokter jenius seperti guru, pemimpin grup konglomerat papan atas, bisa seperti orang terdekatku. Percayalah padaku, aku pasti akan setia pada dokter Gu nanti. Menjadi asistennya yang paling setia dan cakap. Aduh, tidak perlu sekompetitif itu kan? Kenapa jadi tergila-gila begitu? Makan. Aku hanya merasa, Dokter Gu adalah guru terbaik di seluruh dunia. Dokter Gu tidak suka penjilat seperti itu loh. Coba katakan, soal menjaga penampilan, siapa yang bisa menandingi Dokter Gu? Bahkan saat makan pun begitu anggun dan berkelas. Kenapa sih? Aku kan cuma bilang fakta. Coba katakan, Dokter Gu bukankah seperti karakter dari novel yang keluar dari cerita, dingin dan misterius? Benar-benar terlalu. Terlalu apa? Terima kasih banyak. Kalau begitu, bekerjalah dengan baik. Setelah makan, tolong urus rekam medis ini. Hah? Baik. Kenapa tidak memberitahuku? Hah? Nanti dalam pekerjaan, jika ada hal atau pengaturan yang tidak masuk akal, ingat untuk segera memberitahuku. Kan kamu yang bilang. Kamu kan orangku. Kapanpun, aku sebagai gurumu akan selalu mendukungmu. Terima kasih Pak Guru. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hei kak, aku sudah pulang ke negara. Kamu di Zhongsha. Ayo keluar kumpul-kumpul. Masih di luar kota. Masih di luar kota? Masih di luar kota. Oke, kalau begitu. Nanti aku menyusulmu keluar kota ya. Gu tua, sepupumu itu mau apa mencarimu? Aku dengar ya, kehidupan pribadinya sangat berantakan. Dia pacaran dengan beberapa cewek sekaligus. Dia ini benar-benar anak orang kaya yang manja. Entahlah,
Biarkan saja dia. Asal jangan menggangguku. Kamu tidak lihat jalan ya? Kamu tidak apa-apa. Ini teman baiknya Xiao Yuwei, istri kakakku yang menikah kilat itu. Tidak kusangka, setahun berlalu, dia masih secantik itu. Aku tidak apa-apa, tapi kamu juga harus pelan-pelan kalau menyetir. Begini kan gampang terjadi kecelakaan. Kamu tidak mengenaliku. Memangnya aku harus mengenalimu? Seingatku, dia cuma pernah ketemu kakakku cuma sekali. Bisa jadi dia sudah lupa sama kita. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mainkan sesuatu yang menarik? Selama aku menyamar jadi Gu Huaijing, maka orang ini akan jadi milikku. Jiang Muyan, aku suamimu. Apa kamu tidak ingat aku? Kamu Gu Jingchen. Dia tidak kenal Gu Huaijing. Dia tahu nama panggilan Gu Huaijing. Betul, aku Jing Chen. Tidak kusangka, setelah sekian lama tidak bertemu, kita malah bertemu di jalan. Ini salahku juga. Sampai kita berdua baru bertemu sekarang. Tidak apa-apa, aku tahu kamu sibuk kerja. Tidak. Itu juga salahku. Amanmu terluka. Aku akan membawamu untuk mengobati lukanya dulu. Tidak perlu, cuma luka kecil. Aku bisa membersihkannya sendiri. Kalau kamu bicara begitu, aku akan mengira kamu tidak puas denganku. Mana ada. Kalau begitu, ayo, aku antar kamu pulang. Apa lukanya sudah lebih baik? Jadi, apa kamu ada waktu luang akhir-akhir ini? Aku traktir makan. Oke, sampai besok. Datang sepagi ini? Kencan sama cewek cantik. Tentu saja harus datang lebih awal. Tada! Terima kasih. Ternyata suami Jiang Muyan itu Gu Mingze. Gu Mingze selalu saja playboy. Belum pernah dengar dia menikah sama siapapun. Jangan-jangan Jiang Muyan ditipu. Ayo. Minum. Pasti karena istrimu laki kan? Bagaimana kalau aku pulang saja dulu? Hei, teman-temanku ini, dengar-dengar kamu dokter. Mereka semua ingin bertemu denganmu. Tolong beri aku muka ya. Baiklah kalau begitu. Ayo. Semuanya, aku mau memperkenalkan. Ini istriku, Jiang Muyang. Kalian panggil saja Muyang. Halo kakak ipar, halo kakak ipar. Halo semuanya. Hei Kak Ze, duduk. Ninja, yang kamu bawa hari ini, kok lebih cantik dari yang kemarin? Ini kakak ipar. Mbak, jangan diambil hati ya. Kalau sudah minum, mulutnya suka ceplas-ceplos. Terakhir kali mabuk, dia peluk anjing orang dan ngobrol semalaman. Sudah. Tidak apa-apa. Betul. Aku yang terlalu ceroboh. Mbak, hukum diri sendiri 3 gelas. Aku akan minum 3 gelas sebagai hukuman. Mbak, tolong jangan sampai Anda tersinggung ya. Tidak apa-apa. Aku ke toilet dulu. Oke, silakan. Kata orang, teman itu cerminan diri. Kok temannya begitu? Hei Gu Mingze, cewek mana lagi yang kau dapat? Cantik banget. Aturan lama. Nanti kalau aku sudah puas main, kalian mau apa saja, terserah. Bukankah ini kakak ipar? Melakukan ini tidak baik, kan? Sejak kapan Kak Mingze kita begitu peduli pada wanita? Oh benar Kak, aku bawa sesuatu yang baru. Dijamin setelah dia minum, dia akan bergairah dan menggoda.
Ah, baiklah. Aduh, barusan saja kita bicarakan. Kenapa sudah lama tidak datang? Oh iya, kakak ipar. Tadi itu salahku. Ayo kita minum segelas ini. Anggap saja adikmu ini minta maaf padamu ya. Menurutmu aku harus minum? Dia cuma bercanda tadi. Ayo minum. Kamu imut sekali. Obat di dalam anggur itu enak. Kau, serang dia. Berani-beraninya menyentuh Mingse. Bukankah itu, Dokter Jiang? Bagaimana bisa kau mengecewakannya? Dia sebaik itu. Bagaimana bisa kau membuatnya merah? Gu Huaijing ternyata sudah kembali ke negara impian. Ayo pergi, Guru. Berani-beraninya menggangguku. Kak Mingse, aku akan menghabisinya. Minggir! Pesan tiket pesawat terdekat untukku. Aku mau keluar negeri. Tuang saja langsung. Tidak perlu terlalu hati-hati. Kenapa kamu ada di sana hari ini? Minum dengan licinan. Apa aku tidak seharusnya memukulnya? Tidak juga pantas. Orang itu suamiku. Kami berdua menikah karena perjodohan. Awalnya juga tidak ada perasaan apa-apa. Tapi dia memberiku beberapa ilusi. Membuatku berpikir kita bisa hidup harmonis. Sekarang kupikir itu semua hanya angan-angan. Ada apa hari ini? Kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Langsung main tangan. Aku percaya padamu. Dia membiarkan temannya memberiku obat. Sudah. Kalau begitu, aku pulang dulu, Guru. Guru, aku harus pulang. Itu. Apa kau mau aku urus masalah Gu Mingse? Aku bisa mengurusnya sendiri. Baiklah. Sudah larut, aku akan minta seseorang mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Laoli tidak peduli syarat apa yang diajukan wanita itu. 1 bulan lagi, aku ingin surat cerai. Apa? Kau mau cerai dengan paman kecilku? Yue, aku sudah memutuskan untuk bercerai. Ayan, kau bicara begitu, apa kau sudah punya orang yang disukai? Aku angkat telepon dulu. Baik. Aku tahu. Ada apa? Ada apa? Rekan kerjaku yang menelpon. Dia menyuruhku beres-beres, siap-siap dinas luar. Karena ini urusan rumah sakit, cepatlah beres-beres sana. Yan, soal perceraian itu, aku masih berharap kamu bisa menundanya dulu. Kebetulan kamu mau dinas luar, kita bicarakan lagi setelah kamu pulang ya. Kali ini berkat Dr. Jiang, perjalanan dinas dan diskusi kita berjalan lancar. Mana ada, tadi aku hampir mati gugup. Kali ini juga berkat guru yang datang untuk mendukung kami. Singkatnya, ini benar-benar diskusi medis yang sangat memuaskan. Pak Gu, aku sudah 3 hari tidak istirahat dengan baik. Lihatlah. Baik. Aku beri kalian berdua libur sehari. Mau jalan-jalan juga boleh. Mau bersantai di hotel juga boleh. Semua biaya ditanggung perusahaan. Terima kasih Pak Gu. Sampai jumpa. Kamu tidak mau jalan-jalan? Guru, aku ingin minta izin. Aku ingin pergi ke kota Qingshui. Mungkin butuh 2 hari. Ada apa? Hari peringatan kematian ibuku sudah dekat. Aku ingin mengunjunginya. Nama kota air jernih terdengar bagus. Aku akan mengantarmu. Sekalian jalan-jalan. Mama aku datang mengunjungimu. Sudah lama tidak mengunjungimu. Aku tidak tahu kabarmu baik-baik saja atau tidak. Bunga hari ini agak layu.
Jangan jijik ya. Terima saja. Tapi Mama juga tidak akan jijik kan? Paling-paling cuma bilang, bunga ini butuh lebih banyak nutrisi. Mama paling jago merawat bunga. Dulu rumah kita selalu penuh bunga. Aku bahkan pernah mengeluh Mama menanam terlalu banyak bunga. Mengganggu aku main ayunan. Mama, sekarang aku tidak main ayunan lagi. Kalau Mama kembali, Mama bisa menanam lebih banyak bunga. Karena aku tidak mewarisi bakat Mama. Aku ini pembunuh bunga. Kaktus di mejaku saja tidak bertahan lebih dari 3 minggu. Mama, aku lupa memperkenalkan. Ini guruku, tampan dan kaya. Keahlian medisnya luar biasa. Banyak cewek di rumah sakit kita yang suka dia loh. Bibi. Bibi ingat-ingat wajah saya ini. Nanti kalau Chiang Muyan dibully, Bibi bisa datang dalam mimpi dan menghukum saya. Guru, apa yang guru lakukan? Saya sedang memastikan dengan begini, Bibi akan lebih tenang. Baiklah, ayo kita pergi. Tidak tinggal sebentar lagi. Mau tinggal berapa lama pun, hasilnya sama saja. Jalan gunungnya susah dilewati. Ayo cepat turun gunung. Ada apa? Mobilnya mati. Tidak bisa jalan. Berarti kita harus menginap semalam di mobil. Tidak bisa. Perbedaan suhu di gunung besar ada risiko hipotermia kalau di gunung. Tapi saya lihat di sekitar sini tidak ada desa juga. Bagaimana kalau kita naik mencari kakek? Terlalu jauh. Susah naik gunungnya. Pakai jaketmu. Waktu saya datang, saya lihat ada penginapan di bawah gunung. Kita jalan kaki ke sana. Seharusnya tidak jauh. Pakai saja. Makin malam, makin susah jalannya. Ikut aku. Kalau begitu, aku nyalakan navigasi dulu. Tidak ada sinyal. Cuma jalan ini saja. Ayo jalan. Akhirnya sampai juga. Halo, kami mau 2 kamar. Halo. Maaf ya, kami sekarang tinggal 1 kamar saja. Hah? Anda salah paham. Kami bukan pasangan. Ini bos saya. Maaf Nona, kami memang cuma sisa 1 kamar. Hari ini penuh semua. Kalian lihat? Kalian lihat. Ambil saja dulu. Baik Tuan. Kita. Ke kamar dulu saja. Kamar Anda di lantai 2, Tuan. Terima kasih. Kamu istirahat saja dulu. Aku mau lihat di sekitar sini ada bengkel mobil tidak. Cari orang buat benerin mobil. Biar saya saja yang pergi. Anda kan bos? Mana mungkin Anda yang pergi? Biar saya saja. Cewek sendirian malam-malam. Tidak aman. Halo, saya mau tanya. Di sekitar sini ada Sepatu ribu. bengkel mobil. Keluar belok kanan saja. Terima kasih. Itu. Saya beli makanan. Tidak tahu cocok atau tidak dengan selera Anda. Baik, tunggu sebentar ya. Pak, saya sudah selesai beres-beres. Tadi saya lihat Anda agak pilek. Saya buatkan obat flu buat jaga-jaga. Terima kasih, Pak. Anda juga mandi sana. Jangan sampai masuk angin.
Pak, saya sudah seduh mie instan. Tidak tahu Anda biasa makan atau tidak. Saya tidak masalah. Anda mau rasa apa? Yang ini saja. Saya mau yang itu. Biar saya saja yang bereskan, Pak. Biar saya. Biar saya. Terima kasih, Pak. Cuma ada satu ranjang, sofa pun tidak ada. Bagaimana bisa tinggal di sini? Anda tidur di ranjang, saya tidur di lantai. Anda kan bosnya? Mana mungkin saya biarkan Anda tidur di lantai? Biar saya saja. Kalau saya biarkan gadis kecil tidur di lantai, kalau sampai berita ini tersebar, kan tidak enak. Berita ini bisa tersebar. Apa yang kamu lakukan? Ada kucing di belakangmu. Tadi dia mau menerkammu. Mungkin itu kucing dari desa sebelah. Pak, saya tidak mau mukul Anda terlalu keras, kan? Tentu saja sakit. Sejak kecil sampai sekarang, belum pernah ada yang memukul saya seperti ini. Coba saya lihat. Pak, itu bagaimana kalau saya tidur dengan Mbak resepsionis saja? Kamu tidur sendiri. Hei, bagaimana dengan kucing itu? Urus saja sendiri. Jiang Muyan, tunggu sampai saya bercerai. Apa ada kesempatan untuk lebih dekat denganmu? Yue, nomor yang kamu kasih kemarin agak bermasalah. Apa ada nomor Jiang Muyan yang lain? Oke, kirim ke ponselku. Soal perceraian itu, bagus sekali. Jadi aku tidak perlu bingung bagaimana menjelaskannya pada Yue. Oke. Dokter, ini rekam medis yang Anda minta. Dokter Jiang, Ada kabar baik apa? senang sekali kelihatannya. Bisa dibilang, ini 3 kebahagiaan terbesar dalam hidup. 3 kebahagiaan terbesar? Jangan-jangan kamu hamil. Dokter, siang ini aku mau izin setengah hari. Silakan istirahat. Terima kasih, dokter. Aku pergi dulu. Dokter Gu, soal yang kita bicarakan tadi. Tolong batalkan saja. Aku juga ada urusan siang ini. Aduh, ini. Ada apa-apaan ini? Satu persatu, pada bikin ulah. Bukankah dia sudah janji jam 3 sore untuk datang cerai? Mana orangnya? Aku baru saja memastikan. Sebentar lagi sampai. Ada orang datang. Istrimu datang. Jiang Muyan? Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan Dokter Jiang itu istrimu. Mana mungkin? Hei, jangan bilang padaku selama ini kau bahkan tidak tahu seperti apa rupa istrimu yang sebenarnya. Aku dan dia hanya bertemu sekali saat menikah. Setelah itu, karena berbagai insiden, kami tidak pernah bertemu lagi. Lalu, aku jatuh cinta pada Jiang Muyan. Aku sama sekali tidak peduli seperti apa rupa istriku itu. Jiang Muyan, benarkah dia istriku? Sertifikat nikah ada di tanganmu. Cepat buka dan lihat. Oh iya,
Jiang Muyan benar-benar istriku. Istri sahku. Berarti aku adalah satu-satunya pria yang berhak memilikinya. Tapi dia sepertinya hamil. Siapapun yang ada di hatinya, anak siapapun yang dikandungnya, tidak akan mengubah fakta bahwa dia adalah istriku. Fakta itu. Ngomong apa sih? Cepat pikirkan solusinya. Solusi apa? Pernikahan ini aku tidak akan bercerai. Kamu tidak mau cerai. Lalu bagaimana dengan istrimu? Tadi aku sudah mewakilimu mengucapkan kata-kata keras. Siapapun yang tidak bercerai, dialah si imut. Boleh tahu kapan kalian akan tiba? Tuanku tidak mungkin mau menarik kata-katanya, kan? Maaf kalau lancang, Tuanku. Tadi Anda sendiri yang bilang, siapapun yang tidak bercerai adalah si imut. Saya sangat ingin bercerai. Tolong cepat sedikit. Berikan ponselnya padaku, aku akan kembali padanya. Maaf, pernikahan ini aku tidak mau cerai lagi. Orang macam apa ini? Yang bilang mau cerai itu kamu. Yang bilang tidak mau cerai juga kamu. Loh, bukankah ini mobil, Bu Guru? Cepat keluar, jangan sampai dia tahu ini aku. Bukan urusanku. Duduk yang benar. Kebetulan sekali, Muyan. Bu Guru, kenapa Bu Guru bisa ada di sini? Aku kebetulan lewat. Oh, Ada apa denganmu? Apa ada masalah? Padahal saat kerja kamu senang sekali. Kenapa saat libur malah tidak senang? tidak apa-apa. Hanya bertemu orang gila. Bu Guru, kalau Bu Guru tidak ada urusan, aku pergi dulu. Aku antar. Dasar biksu suci yang dingin. Makasih Pak Guru sudah mengantar saya pulang. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya pamit dulu ya. Jiang Muyan. Apa dia sama sepertiku? Tidak tahu juga. Sebenarnya kami ini suami istri. Mungkin dia tahu segalanya. Hanya saja dia punya pria lain di hatinya dan tidak mau mengakui statusku. Pak Guru? Ada apa Pak Guru? Jiang Muyan. Sebenarnya aku ini siapa bagimu? Bapak kan guru saya. Lalu? Lalu apa? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, saya kembali kerja dulu Pak Guru. Ada apa dengan Pak Guru hari ini? Aneh sekali. Wei, kamu benar. Jiang Muyan memang gadis yang baik. Sebelumnya aku salah paham padanya. Sekarang aku ingin melindunginya dengan baik dan bersamanya. Bisakah kamu membantuku? Istrimu sendiri, kejar sendiri. Kalau tidak bisa, ya nangis, ngamuk, lalu ancam bunuh diri. Oh, ada apa ini? Tadi siang masih ceria banget, minta cuti. Sekarang kok mukanya cemberut gitu? Jangan ditanya deh. Harusnya hari ini aku mau cerai. Tapi pas aku sampai di kantor, catatan sipil, suamiku yang setahun gak ketemu itu bilang, gak jadi cerai lagi. Ada-ada aja deh. Kamu udah nikah setahun, tapi belum pernah ketemu suamimu? Pernah ketemu sekali sih, tapi salah orang. Wow, ini bikin aku jadi penasaran banget. Ada, kamu gak mau lihat suamimu kayak gimana? Mau juga percuma, aku aja gak bisa ketemu dia. Kamu kan punya surat nikah. Iya, aku punya surat nikah. Coba buka dong, siapa tahu ganteng.
Sudahlah, mau cerai juga ganteng juga buat apa? Cuma lihat foto doang kan? Ngapain sih kamu lelet banget? Lihat tuh muka penakutmu. Jang Mo-yan. Suamimu adalah Dr. Gu. Jadi, guru itu benar-benar suamiku. Sebenarnya aku ini siapa bagimu? Kau guruku kan? Lalu, Apalagi? tidak ada. Ternyata istri guru yang selalu kukagumi adalah diriku sendiri. Dr. Gu, kau datang. Kau sudah tahu hubungan kita. Jiang Muyan, sekarang aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Dr. Gu, pertanyaan apa yang ingin kau tanyakan pada Dr. Jiang? Istri gurumu itu adalah gadis yang sangat baik. Karena berbagai alasan, kami tidak pernah bertemu. Tapi meskipun begitu, aku jatuh cinta lagi padanya. Namun karena kelalaianku, dia banyak menderita. Sekarang aku ingin menebusnya. Menurutmu, apakah istri gurumu akan memaafkanku? Maafkan dia. Maafkan dia. Setidaknya beri aku kesempatan untuk menebusnya. Biarkan aku menebus kesalahanku padanya. Muyang, maukah kamu? Baiklah, kalau begitu, beri guru satu kesempatan lagi. Cepat lepaskan, banyak orang di sini. Tidak akan. Seumur hidup ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Sudah bangun? Ngantuk sekali. Tadi malam tidur terlalu larut. Tapi ini sudah jam 11. Siang ini mau makan apa? Aku akan mengajakmu makan. Mie daging sapi. Ayo, kita pergi makan bersama. Oh ya, ibu kita baru saja pulih. Kenapa tidak tinggal di rumah saja? Malah harus pindah keluar. Dia punya lingkaran pertemanannya sendiri. Akhir pekan dia mau janjian dengan teman-temannya untuk mendaki gunung dan bermain ski. Takut kita berdua mengganggunya. Ibu kita memang punya karakter unik. Aduh, waktu pertama kali aku membawamu ke kedai mie ini, bagaimana perasaanmu? Waktu baru masuk, rasanya berantakan sekali. Tapi begitu melihat ada kamu di sampingku, aku merasa lingkungannya jadi tidak terlalu penting lagi. Dasar gombal. Kenapa? Aku bicara seperti ini, kamu tidak suka? Tidak suka. Aku lebih suka waktu pertama kali bertemu kamu di rumah sakit. Dingin, kalem, dan keren. Oke. Kalau begitu, besok di rumah sakit aku akan jadi keren untukmu. Jangan macam-macam. Cepat makan mie-nya. Aku sudah agak kenyang. Kalau begitu, bagaimana kalau kita jalan kaki saja pulang? Biar pencernaannya lancar. Kamu sedang memikirkan apa? Aku berpikir, alangkah indahnya jika aku bisa berjalan bersamamu selamanya. Kalau begitu, mari kita berjalan bersama selamanya.